Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Daman Saku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah jawaban-jawaban secara singkat ini akan melengkapi tema bahasan kita tentang memahami bagaimanakah sesungguhnya kita meningkatkan kualitas ibadah kita khususnya di akhir-akhir yaitu di bulan Ramadan. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Edi Santoso. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya akan saya tujukan kepada Syekh Muhammad Jaber mengenai 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir ini apa saja gitu sehingga kita tuh bisa lebih meningkatkan ibadah kita selain itikaf di masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One, tolong dengar baik-baik. Saya yakin dari awal Ramadan sampai sekarang, setiap hari ikut kajian. Baik melalui TV maupun di masjid. Tapi sering saya sampaikan, kalau tidak ada rencana, jadwal, agenda, apa yang kita mau laksanakan di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir, saya yakin nanti Ramadan berakhir, nggak bakal khatam Quran, nggak bakal maksimal ibadah. Kalau nggak ada rencana dan agenda, harapannya apa? Mau full ibadah, ibadah apa? Tentukan. Misal, selain puasa, setiap malam di bulan Ramadan saya jaga salat tarawih qiyamul lail. Usahakan, jangan sampai tinggalkan satu malam. Belum bisa i'tikaf, mungkin banyak di antara kita belum bisa i'tikaf full ya. Masih ada tugas seperti yang tadi sampaikan, ada tugas, ada kewajiban. Enggak apa-apa. Kalau bisa i'tikaf mengurangi aktivitas dunia itu lebih baik. Tapi kalau belum bisa, paling minimal setiap malam salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat subuh berjamaah. Ini tiga-tiganya khususnya. Kalau enggak bisa tarawih dan qiyamul lail, paling minimal 3. Salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat subuh berjamaah. Kalau melaksanakan tiga-tiganya, insya Allah yakin 100% mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya berharap kepada seluruh jamaah, jangan nunggu malam 27. Nunggu malam 27. Kok malam 27 yang mana? Yang dihisab atau berru'yah hilal melihat hilal, kan? Malam 27 yang mana? Kan tahun ini berbeda, betul enggak? Ada yang malam 27 hari ini, ada yang malam 27 besok. Kok malam Lailatul Qadar mana ini? Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih seperti yang tadi disampaikan Ustaz Said Qutb, bahwa carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. 10 malam saja belum bisa i'tikaf, maksimalkan salat isya, tarawih dan salat subuh. Ini yang pertama salat. Yang kedua baca Quran. Usahakan punya wirid setiap hari khatam Quran. Banyak orang saleh ketika masuk malam akhir Ramadan, mereka setiap hari dan malam khatam Al-Quran 1 kali 30 juz. Belum bisa, enggak apa-apa. Yang penting punya nasib dari Al-Quran. Dan sedekah. Usahakan kalau bisa setiap hari bersedekah. Berarti salat isya, subuh dan qiyamul lail, dan baca Quran setiap malam, dan sedekah, infak. Karena apapun amalan yang kita laksanakan di 10 malam terakhir, insyaAllah terhitung lebih baik dari amalan di lebih dari 1000 bulan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Neng Arif yang akan dijawab oleh Ustadz Syed Qutb. Silakan. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz diberikan kesehatan, sehat walafiat semuanya Pak ya. Pertanyaan yang saya utarakan sebagaimana tadi utarakan oleh Bapak Gubernur kami tentang mudik. Kiat-kiat apa yang kita lakukan seperti yang tadi bicarakan malam 10 terakhir disangkutkan dengan kebiasaan tradisi yang ada di Indonesia itu yaitu mudik. Nah, apakah kita dalam mudik itu bisa untuk meraih Lailatul Qadar? Dan bagaimana ciri-ciri orang yang dihampiri oleh Lailatul Qadar itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Bunda, Masya Allah, Tabarakallah pertanyaannya.
Jadi kebiasaan kita mudik. Di sini pada mudik enggak Bapak Ibu? Mudik ya. Saya tanya, Nabi setiap tahun mudik enggak? Tapi jangan panik Bu, ya nggak panik, jangan, tenang aja Bu. Mudah-mudahan yang mudik pulangnya selamat, baliknya selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu udah menjadi kebiasaan kita. Yang nggak suka pulang kampung berarti nggak punya kampung. Jaga kampung ya, kesian deh ya. Tapi semuanya berkah insya Allah. Agar kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, Ramadan, walaupun kita pulang kampung jangan pernah tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad Jabir, ini luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, saya pernah diimami oleh beliau di Masjid Agung Sunda Kelapa Syekh ya. Sebelumnya Syekh Ali Jabir, Allahu yarham, itu saya belum kenal beliau nih beberapa tahun yang lalu. Itu rasanya kita diimami oleh beliau, itu rasanya surga itu dekat ya. Bahkan saya mengungkapkan, baru saya ungkapkan nih, mungkin beliau baru tahu sekarang ya. Ini orang ini kira-kira nih menurut saya pada saat itu ini ahlul jannah insya Allah gitu. Seperti malaikat keadaannya, saking kita senangnya bahagianya. Bacaannya senang, makanya pilihlah imam-imam kita yang terbaik. Bukan berarti yang tua-tua, yang sepuh gak boleh jadi imam Bapak Ibu, bukan. Apalagi nafasnya yang Senin Kamis ya. Azannya capek, suaranya lemes, nanti jamaahnya zikir-zikir, nunduk-nunduk lama-lama tidur ya. Pilih yang senang, yang bahagia, bacaannya kita mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Senang, bahagia banget, kuat betah lama-lama. Ya walaupun 23 rakaat, bahkan mungkin ada yang 1 juz. Di masjid kami, ada di Masjid Al-Hikmah ini, Jakarta Selatan, itu kalau masuk Ramadan itu 1 juz 1 malamnya. Kemudian saat i'tikaf 10 hari yang terakhir itu 3 juz 1 malamnya. Jadi sebulan 2 kali hatam, minimal Bapak Ibu, minimal kita di Ramadan sekali hatam seperti Nabi. Bahkan menjelang Nabi Muhammad SAW wafat, dia 2 kali hatam. Jadi kalau kita sibuk, datanglah ke masjid-masjid yang diadakan 1 juz 1 malamnya. Ibu, ayah bisa lihat Quran. Malamnya Qiyamul Lail, ikut aja. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tambahkan lagi untuk amalan soleh kita di saat Lailatul Qadar adalah apa? Perbanyak zikir dan doa. Saat Aisyah berjumpa dengan Lailatul Qadar, bagaimana wahai Nabi? Dia tanya kepada Nabi suaminya. Jangan lupa doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian mau tahu enggak kita mendapatkan Lailatul Qadar atau enggak? Mau tahu enggak amal ibadah kita diterima oleh Allah atau enggak? Mau tahu enggak kita menjadi hamba Allah bertakwa atau enggak? Betul enggak Bunda? Ada perubahan enggak dalam diri kita? Kalau kita nanti memasuki bulan Syawal, ada perubahan, Allah berikan taufik kepada kita mudah melakukan amalan sunnah, amalan wajib, tandanya, amal ibadahnya, Lailatul Qadarnya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai meninggalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Malamnya hidupkan dengan sholat malam, baca Quran, tilawah, sodaqoh, zikir dan doa. Siangnya juga dengan ibadah. Maupun kita mencari nafkah, menuntut ilmu dan sebagainya. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun urusan ganjil dan genap itu urusan pemerintah ya. Sabtu dan Ahad libur ya. Supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dari malam pertama sampai akhir. Gaspol jangan kasih kendor, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tadi yang belum terjawab, bagaimanakah dengan orang yang melaksanakan mudik? Apakah juga memiliki peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Baik, tadi saya sudah sampaikan, kita bisa datang ke rest area. Saat-saat waktu, 5 waktu jangan tinggalkan sholat berjamaah. Walaupun bisa kita jamaah, ya bisa dikosor dan sebagainya. Tetap puasa, ini luar biasa. Kemudian juga kita ini saat kita mudik, bisa nggak kita tilawah Quran? Kalau naik mobil, naik kendaraan, jangan ditinggalin ayah bunda. Bahkan ya sahabat Nabi Muhammad SAW sesama beliau ini mereka diskusi. Bagaimana orang yang datang bulan bu, datang bulan, datang matahari dan sebagainya ya. Mereka dapat nggak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu nggak mesti di masjid, tapi afdol utama di masjid. Nabi masuk Masjid Nabawi dari itu afdolnya tanggal 19 masuk maghrib keluar Idul Fitri.
Alhamdulillah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali keadaan darurat boleh keluar. Itu yang paling topnya, luar biasanya, itu i'tikaf sesungguhnya. Tapi kalau kita nggak bisa, malamnya aja boleh nggak? Boleh. Bahkan isya berjamaah di masjid, kata Imam Syafi'i, sholat subuh berjamaah di masjid itu sudah menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf berdiam diri, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat maghrib sampai isya niatin i'tikaf. Tapi kalau kita sibuk, ada waktu sedikit, ba'da isya cari waktu yang kosong sampai menjelang subuh, ajak keluarga kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayah bunda, apalagi bunda nih yang khawatir datang bulan, tetap bisa nggak berzikir? Bisa. Doa bisa nggak? Bisa. Sodako bisa nggak? Bisa. Membantu suami menyiapkan sahur bisa nggak? Niatin karena Allah. Baca Quran, sebagaimana Syekh Ali Jaber Allah yarham dulu menasihati kita. Boleh nggak baca Quran? Boleh. Tapi pakai sarung tangan kalau Qurannya asli. Kemudian pakai aplikasi handphone boleh nggak? Boleh. Itu bukan Quran asli. Tapi saat dia baca Quran dalam kondisi sholat, aplikasi yang lain dipinggirin dulu bu. Nanti WhatsApp masuk dibalas, sebentar ya saya lagi sholat malam, batal ya. Ayo bunda, jadi harus fokus ibadah. Wallahu a'lam. Nah, saya Muhammad mungkin masih ada sisa waktu, bisa berbagi pengalaman dengan kita bagaimana kan dengan tradisi di hari-hari terakhir khususnya di Madinah ini, saya Muhammad. Masya Allah. Sebenarnya sama aja sebenarnya, karena manusia jika ada yang merasa ya Bapak Ibu yang di sana semuanya full ya ibadah, salat, tapi rata-rata ya bedanya jujur saja. Yang di sini ramai ini hanya malam 27. Setelah malam 27 sepi maksudnya. Saya merasa kok Ramadannya habis ini tuh. Merasa ini malam 27 itu Ramadan selesai. Apalagi ini seperti yang tadi saya sampaikan, malam 27 yang mana ini? Ya, tahun ini yang mana? Ya. Karena itu lebih baik, lebih utama kita menghidupkan sebelum malam terakhir. Seperti yang tadi sampaikan Ustadz, walaupun masih mau pulang mudik, mau pulang naik, jangan tinggalkan salat Isya, salat Qiyamul Lail dan salat subuh berjamaah. Walaupun ada kesibukan, Masya Allah di Madinah jujur saja sebelum malam terakhir sampai hari raya masjid rata-rata full. Mereka menghidupkan malam, apalagi Makkah Madinah. Selain Makkah Madinah, seluruh masjid. Alhamdulillah atas anugerah Allah selama saya di sana sebelum datang ini, setiap sebelum malam itu saya i'tikaf. I'tikaf full ya. Dan insyaAllah tahun ini juga mudah-mudahan mohon doanya i'tikaf. Sebentar lagi saya pergi umrah insyaAllah. Yeah. Umroh dan termasuk mudik berarti itu insya Allah mudik di sana. Baik, saya Muhammad. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.